kasih setiamu memulihkan hidupku. Ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci ku akan sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Ku tak mampu. Kebaikan kasih suci ku akan sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih-Mu, Yesus. I saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me,
Namun kau memikul salibku, meregang nyawa di Golgota untukku. Karena kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Harusnya aku yang binasa, harusnya aku yang disalib. Namun kau memikul salib-Mu, meregang nyawa di Golgota untukku. Kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi Tuhan, senang sekali dapat kembali berjumpa Bapak Ibu dimanapun berada, yang di rumah juga yang hadir langsung secara onsite. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Sungguh sukacita, kita semua sehat, kita kuat dan kita percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan naikkan ucapan syukur kita betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam setiap langkah, dalam setiap kejadian hidup kami, perkenanan-Mu sempurna. Kejadian kami dahsyat karena kami punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Bahkan dalam segala sesuatu yang kami perbuat dengan tangan kami, Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami naikkan ucapan syukur kami, betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sungguh ajaib bagi kami. Kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sembah
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Karena sungguh nyata kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya roh yang sudah Kau berikan bagi kami ada hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah
semau tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Kendali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keculah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Ajaiban terjadi dalam hidup kami Tuhan. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Mari kita samakan tepuk tangan kita. Pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Bersama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Yang percaya mujizat dan keajaiban pasti terjadi dalam hidupnya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat dia. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, lewatan-Mu Tuhan kami rasakan. Terjadi dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat
berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi demi pribadi. Oh, alami jamahan Tuhan, rasakan lawatan kasih, kuasanya nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kau terutama di hidupku, Kau segalanya, Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Lawatan, hanya itu yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya saat ini kami datang ke tempat ini Tuhan. Bukan untuk yang lain, tapi kami rindu untuk mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Roh-Mu yang lembut, Roh-Mu yang kudus nyata atas hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terus bekerjalah di dalam setiap hati kami. Terus bekerjalah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami. Menyertai kami bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Oh, kami percaya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami percaya saat ini semua yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami semua disembuhkan, kami semua diselamatkan, kami semua diberkati. Itu semuanya karena Roh-Mu yang ada bekerja dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini berbicaralah. Sampaikan isi hati-Mu, kami rindu untuk mendengar Tuhan. Urapi setiap kami, lawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Ya, shalom Esoti. Terima kasih juga tim Praise and Worship ya, keren sekali. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Tuhan itu benar-benar bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Ketika ada umatnya yang menyembah, saudara, wah, jangan main-main ya. Tuhan hadir
Sungguhan saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Siapa di sini percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini? Berikan tepuk tangan bagi roh Tuhan saudara. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus. Dan juga tadi ketika naikkan pujian ini, wow bener banget. Yang kita perlukan hanya lawatan Tuhan. Yang kita perlukan hanya jamahan Tuhan saudara. Karenanya roh Tuhan lah yang berkuasa mengubahkan semuanya. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sharingkan hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengerti dan memahami kebenaran ini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun mungkin manusia nggak menghargai atau manusia nggak tahu value kita ya, sometimes gitu kan, bisa aja mempermainkan di belakang saudara atau saudara nggak menghargai lah saudara ya. Tapi ketika kita tahu kebenaran ini bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Orang mau pikir apa tentang kita, orang mau katakan apa tentang kita, orang mau lakukan apapun di belakang kita saudara. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga di matanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat keempat. Because you are precious. Sebab engkau berharga di mataku kata Tuhan. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Kita bukan dibilang sama manusia saudara. Ini yang menulis firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata engkau berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Saya tuh heran ya. Pertama ketika membaca firman Tuhan ini oke lah. Engkau berharga di mataku. Ya Tuhan, Lia tahu Lia berharga di mata Tuhan. Tapi dihormati Tuhan. Dikatakan kau dihormati loh saudara. Ternyata saya belajar ya. Ketika Tuhan itu mengasihi. Kasih itu juga menghormati loh saudara. Saya pernah lihat satu video. Ada pernikahan ya. Seorang mempelai pria dan mempelai wanita. Itu gak tahu di gereja atau di mana ya. Pemberkatan mungkin. Terus yang mempelai prianya itu hormat, tunduk gini sama memberikan hormat sama mempelai wanitanya seperti ini. Gitu. Saya pikir, wow, saya belum pernah lihat itu di pernikahan dimanapun. Itu kalau nggak salah di Korea, saudara. Iya kayaknya di Korea deh. Terus Tuhan memberikan saya pengertian bahwa Tuhan itu kan seperti suami ya. Kita itu kan istrinya. Gereja itu kan mempelai ya saudara. Tuhan itu menghormati loh saudara. Kalau di sini ada orang pacaran ya. Tapi belum menikah udah minta macam-macam. Itu gak mengasihi saya bilang. Karena orang yang mengasihi itu akan menghormati. Memvalue. Memberikan nilai. Kamu tuh bernilai. Jadi gak sembarangan, gak murahan saudara. Sadari bahwa saudara dan saya sangat berharga, sangat bernilai di mata Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, kau itu adalah biji mataku, kata Tuhan. Kemarin saya WA sama Pastor Yusak. Saya biasa kalau mau sharing firman, saya bagikan ke Pastor Yusak terlebih dahulu, saudara, draft firmannya, saudara. Nanti kalau Pastor Yusak mau tambahin atau ada yang direvisi, saudara. Dan kemarin beliau WA saya bilang, Papa lagi di Semarang kemarin, lalu berjumpa dengan Anna Avanti. Orang biasanya panggil apa ya, Bunda Anna ya. Nah ini fotonya, di Semarang ya saudara, ini kemarin Pastor Yusak berjumpa dan Pastor Yusak katakan seperti ini, kenapa gaun-gaunnya Anna Avanti itu mahal banget. Bisa belasan juta, bahkan lebih daripada itu. Sangat berharga, sangat mahal saudara. Bukan karena apa-apanya sih. Ya. Tetapi yang pasti karena nama pembuatnya. Kenapa bajunya bisa mahal? Karena yang membuat Anna Avanti. Terkenal gitu, ada labelnya gitu kan. Anna Avanti gitu. Karena nama pembuatnya orang yang terkenal. Gaun-gaunnya dipakai oleh Putri Indonesia, oleh Miss Indonesia, saudara artis-artis. Bukan hanya Anna Avanti, tapi juga Wong Hang Taylor. Puji Tuhan saya juga kenal dengan keluarga dari Wong Hang Taylor, saudara. Biasanya saya juga sempat chat sama Om Peter, kalau saya panggil ya Om Peter.
Dan jasnya Wong Hang Taylor itu saudara kayaknya bisa dulu ya tuh kalau nggak salah 10 jutaan. Jas saudara ya. Pastor Billy sering dibuatin jas. Dulu waktu saya menikah sama Pastor Billy juga jas-jasnya semua Wong Hang Taylor. Pastor Yusak, Pastor Alex almarhum saudara. Dan banyak juga hamba Tuhan yang lain, Pastor Gary gitu ya. Kenapa jas Wong Hang itu mahal? Kenapa berharga? Karena karena nama pembuatnya itu terkenal sekali. Dan kita perlu tahu siapa yang pembuat kita. Kita dibuat oleh Tuhan saudara. Kenapa kita itu bukan orang murahan, tetapi kita orang yang sangat berharga. Apalagi di mata Tuhan saudara. Saya mau jabarkan dari firman Tuhan ini menjadi 3 poin ya. Kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena yang pertama, karena Dia adalah pencipta kita, our creator. Siapa percaya kita diciptakan oleh Tuhan? Saudara dan saya adalah masterpiece, maha karyanya Tuhan. Karena itu saudara sangat bernilai. Karena itu saudara sangat berharga. Kita mau melihat dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Dan nanti ayat ke-15 ya. Namun sekarang beginilah Yahweh berfirman. Yang telah membentukmu hai Yakub. Dan yang telah membuatmu hai Israel. Ayat 15. Akulah Yahweh yang maha kudus. Pencipta Israel. Rajamu. Saudara dan saya itu diciptakan. Kalau baju kita itu ada labelnya gitu, made in heaven. Saudara dan saya itu made in heaven, saudara. Ya memang kita ada di dunia ini gitu. Tapi kita nggak diciptakan dari dunia ini. Kita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan juga berkata, saudara, bahwa aku tuh yang membentukmu. Saya punya anak, saudara ya. Charlotte yang pertama udah 1 SMA. Adiknya Scarlett 1 SMP. Beberapa waktu yang lalu anak-anak saya tuh suka main clay. Saudara tahu clay ya, itu Play-Doh seperti malam. Jadi tanah liat yang ada warna-warni dibentuk bisa buat bentuk kodok, nanti bentuk ayam, ikan ya. Terus mau dibentuk-bentuk apapun terserah ya, terserah sama yang menciptakan itu. Kemudian anak-anak saya buat gitu, lucu-lucu ada kodok. Terus buat cincin juga gitu, macam-macam. Terus Charlotte sama Scarlett bilang gini, Ma itu jangan dibuang ya, buatannya Charlotte sama Scarlett. Ma tolong bilang sama mbaknya, tolong pesen jangan dibuang, suruh taruh aja di situ. Padahal ketika saya lihat kan banyak banget ya saudara. Saya udah bikin pilih-pilih aja gitu, yang kelihatannya menurut saya bagus, saya simpan. Kalau kelihatannya enggak, ini bentuk apa ya, kurang berbentuk, saya mau minggirkan itu saudara. Tapi udah dipesenin sama anak saya, jangan Ma. Saya pikir clay aja ya, atau Play-Doh yang dibuat sama anak saya itu, anak saya mau simpan. Dan anggap itu sebagai sesuatu yang berharga bagi mereka. Saudara. Apalagi saudara dan saya yang dibentuk dengan tangannya Tuhan. Maha karyanya Tuhan. Kita mau melihat firman Tuhan saudara dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Ini pemazmur berkata, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku akan menyanjung engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu. Dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Saudara, ketahuilah bahwa saudara dan saya itu sangat berharga. Kita maha karya Tuhan. Hormati saudara. Karena itu, kalau saat ini ada yang berkata, Pastor, apa sih saya itu Pastor? Saya tuh gak bisa apa-apa. Cantik ya biasa aja. Cakep juga ya biasa aja, gak terlalu cantik, gak terlalu cakep gitu. Jangan memandang diri saudara seperti itu. Pemazmur berkata, aku tahu kejadianku dahsyat dan ajaib.
Karena itu aku menyanjung-Mu Tuhan. Tuhan yang membentuk loh buah pinggang kita saudara. Semua punya pinggangnya. Tuhan yang menenun semuanya. Tulang-tulang kita. Semuanya saudara. Karena itu saudara dan saya sangat berharga. Kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang mencemooh atau ngenyek bahasa Jawanya saudara. Saudara, sebenarnya orang itu gak sedang menghina kita. Orang itu bukan sedang mencemooh kita. Sebenarnya orang itu lagi mencemooh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi jangan main-main sama anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu sangat berharga di mata Bapa. Dan ketika saudara dan saya tahu value kita, betapa berharganya, kita gak main-main juga sama kehidupan kita. Orang katakan hidup hanya sekali ya. Tapi justru itu, hidup sekali, hidup yang berarti. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena di mata Tuhan, saudara dan saya sangat berharga. Boleh katakan 1, 2, 3 saya berharga di hadapan Tuhan. Saya berharga. Katakan kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan. Bukan hanya Dia itu menciptakan kita saudara. Tuhan itu mengenal kita secara personal. Mungkin dari antara saudara di tempat ini ada yang gak tahu nama saya. Ada yang gak tahu nama saya, gak apa-apa gitu ya. Emang saya juga kadang suka lupa gitu. Nama ibu ini siapa ya? Saya ingat-ingat gitu saudara ya. Tapi Tuhan itu mengenal saudara by names. Secara personal. Tuhan mengenal kita itu secara pribadi. Ada lagu dalam bahasa Inggris. Ini ada teksnya juga bahasa Indonesia. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam kurung saudara. Nanti saudara baca kata-katanya. I have a maker. He calls me his own. Before even time began, my life was in his hands. He knows my name. He knows my name. Amen. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. Lagu ini berkata, Dia memanggilku dengan namaku. Kemudian He knows my every thought. Dia itu tahu semua yang kita pikirkan. He sees each tears that falls. Dia melihat setiap tetes air mata saudara. Dan Dia mendengar setiap saudara memanggil namanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi pencipta kita. Betapa saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kasih itu menghargai, kasih itu menghormati. Gak apa-apa ya kalau misalnya ada manusia gak menghormati saudara, it's okay. Ketika saudara tahu value saudara, gak penting lagi bagaimana orang memperlakukan saudara. Datang pada Yesus, fokus sama Yesus, ketahui bagaimana saudara di matanya, amin. Saudara dan saya bukan hanya diciptakan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, oh you are so precious, nah, engkau tuh berharga di mataku. Tetapi Tuhan itu juga penebus kita. Yang kedua saudara, Tuhan adalah penebus kita, our redeemer. Tadi our creator, sekarang kedua, He is our redeemer, penebus. Bukan hanya Dia menciptakan kita kemudian digeletakkan gitu. Digeletak, no itu bahasa Jawanya ditaruh aja gitu loh saudara, dibiarin gitu, enggak. Ketika Tuhan sudah menciptakan saudara, Dia tahu. Sebagai manusia firman Tuhan katakan, oh semua manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Elohim. Emang kita semua berdosa saudara. Tetapi Tuhan gak tinggal diam. Ketika Dia tahu menciptakan kita, Dia tahu kita harus ditebus.
Karena itu firman Tuhan berkata, Yesaya 43, janganlah takut karena aku telah menebusmu. Karena dosa ada rasa takut. Karena dosa itu timbul fear, saudara, rasa takut. Tetapi Tuhan katakan janganlah takut karena aku telah menebusmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Kenapa kita ditebus, saudara? Karena dosa sebenarnya kita nggak bisa menjadi milik Tuhan. Karena dosa seharusnya kita binasa, masuk neraka. Terpisah dari Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Maut artinya terpisah dari Tuhan. Dia full of righteous. Kita ada sin, ada dosa, nggak bisa bersatu, saudara. Kebenaran dengan dosa nggak bisa. Terang dengan gelap nggak bisa, saudara. Karena itu Tuhan perlu untuk menebus kita. Firman Tuhan juga katakan, akulah dia, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus pelanggaranmu demi diriku sendiri. Saudara bayangkan, ternyata Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan menebus kita. Tuhan membeli kita dengan membayar kita dengan darahnya yang mahal. Untuk apa, saudara? Untuk dia sendiri. Kita perlu tahu bahwa saudara dan saya diciptakan untuk Tuhan. Saudara dan saya ditebus untuk siapa? Untuk Tuhan sendiri. Betapa dia sangat menginginkan saudara dan saya. Tuhan menebus kita karena Tuhan mau memiliki kita sepenuhnya, seutuhnya, dan selamanya. Saudara jangan pernah katakan it's my life. Ini hidupku, terserah aku mau lakukan apa. No. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalamku. Percaya, katakan amin. Rasul Paulus berkata, ya hidupku bukannya aku lagi. It's not about me anymore. It's all about him. Saudara bukan milik saudara lagi loh. Hidup saudara juga bukan hidupnya mau-maunya kita sendiri loh. Kita hidup bagi Tuhan, kita mati bagi Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan, ditebus untuk Tuhan. Siapa percaya kita ditebus untuk menjadi milik Tuhan selamanya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kolose 1 ayat 13. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tadi saya katakan ketika manusia jatuh dalam dosa itu tinggalnya di dalam gelap, saudara. Karena itu Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Tetapi karena kita punya penebus, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Lalu di ayat 14 dikatakan di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Saudara dan saya nggak lagi hidup dikuasai dosa. Tapi saudara dan saya hidup dikuasai oleh kasih. Tuhan adalah kasih. There is no fear in love. Tidak ada takutan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan lagi di dalam kasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Di Bible banyak sekali kalimat yang berkata jangan takut. Jangan takut. Yesaya 43 ayat yang pertama, janganlah takut karena aku telah menebusmu. Siapa di sini yang mungkin berkata, Pastor saya banyak dosa. Pastor nggak tahu masa lalu saya. Karena tuh saya ketika mau ke gereja, saya mau berdoa, saya rasa takut gitu. Saya rasa takut Tuhan, saya terlalu kotor, saya nggak layak. Tuhan katakan, aku yang telah menebusmu untuk diriku sendiri. Mulai saat ini pahami kebenaran ini. Bahwa saudara bukannya milik saudara lagi. Saudara adalah milik Tuhan. Sekali menjadi milik Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam Yesaya 43 ayat 5, janganlah takut karena aku besertamu. Percaya saudara, ketika kita tahu kita in Christ, kita tinggal di dalam kasih Tuhan, hidup kita aman, terjamin. Menjadi miliknya Tuhan gitu loh. Saya nggak ada lawan. Kalau menjadi miliknya Tuhan itu siapa yang mau macam-macam gitu kan? Apapun yang manusia lakukan sama Tuhan bisa diubah kok. Diputar, dibalik untuk mendatangkan kebaikan. Siapa percaya saudara dan saya milik
kepunyaan, kesayangan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin, amin, amin. Roma 8 ayat 31 firman Tuhan berkata, jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara dan saya, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang-orang yang sudah diampuni. Ayo kita datang menghampiri Tuhan dengan keberanian, boldness. Percaya aku sudah diampuni, aku sudah ditebus. Aku bukan jadi hamba dosa, tapi aku milik Kristus. Dan untuk selama-lamanya aku aman bersama Tuhan. Amin saudara. Ada lagu If God, ini bahasa Inggris juga tapi bagus sekali. If God is for me, who can be against me? If God is with me, whom shall I fear? If no one knows me, still his heart adores me. I am safe, I am loved, I am healed. Boleh katakan bersama saya, if God be for me, who can be against me? If God is with me, whom shall I fear? If no one knows me, still his heart adores me. I am safe, I am loved, I am healed. Saudara ketahui bahwa dikatakan kalau Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Tuhan itu ada di pihak saudara. Saat ini mungkin kita nggak tahu masa depan kita ya nanti mau ngalamin apa. Tuhan juga nggak menjanjikan jalan akan selalu rata, langit akan selalu biru gitu kan saudara. Tapi percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Saya percaya karena kasih-Nya, saudara dan saya akan dijadikan lebih daripada pemenang. Umat pemenang boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bukan hanya He is our creator, bukan hanya Dia pencipta kita. Karena itu kita begitu berharga di matanya. Dia menebus kita, saudara. He is our redeemer. Dan yang terakhir, saudara, kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena Dia penyelamat kita. He is our savior, penyelamat kita. Yesaya 43 ayat yang ketiga, sebab akulah Yahweh, Elohimmu, yang maha kudus Israel, juru selamatmu. Firman Tuhan sendiri berkata, aku loh, aku Yahweh, Elohimmu, yang maha kudus, juru selamatmu. Bersyukur saudara, kita semua ini punya juru selamat. Gak ada ya manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu gak ada saudara. Kita itu semua butuh diselamatkan. Kita semua itu butuh ditolong saudara. Kita bersyukur saudara dan saya yang sudah mengenal dan menerima Yesus as our Savior. Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Saya selama hidup itu saudara, saya sekarang usianya berapa ya? 37 tahun. Nanti Desember udah 38 tahun. Saya juga mengalami banyak saudara, pergumulan atau permasalahan, tantangan. Ya bukan berarti yang melayani Tuhan di mimbar atau pastor itu gak pernah ngalami pergumulan saudara. Bukan berarti orang yang disayang Tuhan, miliknya Tuhan itu gak pernah alami persoalan. Enggak gitu saudara. Tapi bersyukur, justru melalui persoalan, justru melalui tantangan, Tuhan itu selalu membuktikan sama saya bahwa Dia selalu sanggup menyelamatkan saya. Sekali Tuhan sudah menolong saudara, untuk selamanya saudara akan ditolong Tuhan. Saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau mungkin ada orang yang dekat sama saya, saudara, mereka tahu gitu ya apa yang saya pernah alami. Bahkan beberapa minggu yang lalu, saya juga menyampaikan firman Tuhan tentang He knows my story. Tuhan tahu jalan cerita hidupku, Dia tahu ceritaku. Setiap orang kan punya kisahnya sendiri-sendiri ya, punya ceritanya. Mungkin saudara gak tahu cerita saya gitu. Saya juga gak tahu cerita saudara.
Tapi Tuhan tahu cerita saudara, dia tahu jalan ceritanya. Saat saudara mengalami badai, saat saudara mengalami pergumulan, justru di saat itulah saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Karena itu bersukacita. Saat ini siapa yang sedang mengalami pergumulan, bersukacita saudara. Karena dia akan menyatakan dirinya bahwa dia sanggup menyelamatkan saudara. Sadra, Mesa, Abednego di dapur perapian saudara. Yesus ada di sana. Siapa lagi? Yusuf waktu itu dimasukkan sumur. Tuhan ada di sana. Dia mengangkat Yusuf. Siapa lagi? Daud. Dia pernah sembunyi di gua Abdullah. Tapi Tuhan selalu beserta dengan Daud. Kita melihat begitu banyak orang yang disertai Tuhan. Dimanapun saat ini posisi saudara berada, dia sanggup untuk menyelamatkan. Ada satu video tentang domba saudara. Ya, saya mau katakan bahwa apapun kondisinya, Yesus juru selamat. Yang percaya katakan amin. Ada iklan ya kalau dulu ya, iklan apapun makanannya, minumannya, ini gitu kan. Tapi ini apapun kondisinya, apapun persoalannya, apapun tantangannya, Yesus jawabannya. Percaya katakan amin. Kita mau saksikan video domba, boleh multimedia ditayangkan? Thank you. Heran juga ya, ini domba itu barusan diselamatkan, dikeluarkan dari parit, saudara. Lari-lari lagi, masuk lagi. Nah, kadang kita itu seperti domba kayak gitu, saudara. Sengaja nggak sengaja, kepleset gitu kan, jatuh. Gitu. It's okay. Tuhan tahu kita itu selalu butuh diselamatkan. Saudara. Dikatakan kita itu seperti domba dan dia seperti gembala kita. Gembala yang baik itu gak pernah meninggalkan dombanya. Kalau ada satu yang hilang, dia tinggalkan 99 untuk mencari yang terhilang. Saudara. Saat ini saya mau katakan, ketika Tuhan menjadi juru selamatmu, dia selalu sanggup menyelamatkan saudara. Mau dimanapun saat ini saudara berada, mau apapun keadaannya, mau seberapa dalam jatuhnya saudara, Yesus kita sanggup menyelamatkan saudara. Firman Tuhan berkata dalam Sefanya 3 ya, Sefanya 3 ayat 17. Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Boleh saya tanya sekali lagi dengan hormat, siapa yang sudah pernah diselamatkan oleh Tuhan? Boleh saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara semua yang mengangkat tangan, saudara akan terus diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Karena Yesus, karena Yahweh Elohimmu, dia yang berada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Bukan hanya itu, Yahweh dia akan bersukacita atas engkau dengan kegembiraan. Ternyata ya saudara, Tuhan itu bergembira loh atas kita. Saya juga wow, Tuhan senang sama Lia. Tuhan bergembira atas Lia. Tuhan berkenan atas Lia. Iya loh saudara, ternyata kita itu bukan hanya diciptakan, lalu ditebus, dimiliki, tapi Tuhan tuh juga bergirang sama kita. Tuhan itu melihat anak-anaknya tuh bangga saudara. Sekalipun mungkin kita gak lakukan apa-apa gitu ya. Kemarin saya di airport dari Surabaya mau ke Palangkaraya, saya tuh lihat ada seorang ayah dan anaknya yang masih kecil lagi. Anaknya itu ditaruh di tas koper yang bentuk harimau gitu, tiger saudara. Duduk di kopernya itu, terus sama papanya ditarik pakai tali memang gitu ya. Dulu saya ingat anak saya waktu masih kecil juga punya itu tas seperti itu, tas koper gitu. Terus papanya bilang gini sama anak, iya oke, good, iya gitu, betul, iya nak. Oke, good boy. Saudara saya pikir ini anak gak ngapa-ngapain. Cuman duduk di atas koper, diam aja saudara. Tapi papanya bisa bangga banget lihat anaknya. Dipuji-puji anaknya saudara. Betul nak, iya bagus, iya betul. Saya pikir, wow. Seperti itu ya hati Bapa sama anak-anak. Saudara siapa di sini orang tua yang senang melihat anak-anaknya. Bahkan saat anak-anak lagi tidur aja saudara. Saudara bisa, aduh anakku ya gitu ya saudara. Atau mungkin seperti papa yang saya temui kemarin di airport Surabaya saudara.
Cuman ngelihat lagi narik anaknya gitu aja. Dia bisa bangganya setengah mati itu, senangnya setengah mati sama anaknya. Saudara. Seperti itu juga loh. Bagaimana Bapa melihat kita saudara. Tuhan itu bangga loh sama saudara. Kalau ada manusia yang mungkin gak bangga atau orang tua saudara gak bangga sama saudara ya. Anak ini gak tahu diuntung, gak bisa apa-apa gitu ya saudara. Aduh kamu tuh kok gak seperti saudaramu sih. Saya mau katakan, ada Bapa yang selalu bangga sama saudara. Dia namanya Bapa Yahweh. Dan ketika Bapa melihat kita saudara, firman Tuhan tadi dikatakan dia bergirang atasmu. Dan percaya apapun yang saudara lakukan mungkin kelihatannya sepele. Bahkan ketika saudara mungkin melakukan kesalahan. Dia Bapa yang sanggup untuk menyelamatkan saudara. Percaya saudara, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Kita semua ditebus oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita selalu diselamatkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh tangan-Mu dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Bersama-sama mari kita katakan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Saudara melihat di sini betapa kita sangat berharga di matanya. Sebagai kesimpulan saudara, you are precious kata Tuhan. You are honored and you are loved. Firman Tuhan berkata saat ini, engkau sungguh berharga. Kau dihormati nak, dan aku mengasihimu. Because I am your creator. Karena aku penciptamu. Aku yang membentukmu. Aku yang menenunmu. Aku yang mengenalmu. Aku yang memanggilmu. Dan bukan hanya dia menciptakan kita, saudara. Dia menebus kita. Supaya kita benar-benar menjadi miliknya. Seutuhnya, sepenuhnya, dan selamanya. Kita dimiliki oleh Tuhan untuk selamanya, saudara. Kalau saat ini ada yang berkata, aku punya suami, aku punya istri, anak-anak, orang tua, saudara, sampai berapa tahun? Enggak sampai selamanya kan? Tapi saudara dan saya diciptakan untuk Tuhan. Forever, for eternity, kekekalan. Dan bukan hanya dia menebus kita saudara, tapi dia juga menyelamatkan kita. Saat ini ketahuilah apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, dia selalu sanggup menyelamatkan. Kalau saya boleh berada detik ini di hadapan saudara, saya tahu itu karena saya punya penyelamat. Dan bukan hanya dia menyelamatkan kita. Dia katakan, aku memberikan rohku untuk menjadi penolong, menyertaimu, tinggal di dalam sebagai jaminan. Ada roh kebenaran, roh Tuhan yang ada di dalam saudara. Dikatakan roh kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Siapa percaya di dalam saudara dan saya ada kuasa roh Tuhan, ada roh kebenaran, dan roh kebenaran itu yang membawa saudara kepada Yesus. Sehingga di mana dia berada, di situ pun kita akan berada. Saudara ada di tempat ini, itu bukan karena siapa-siapa. Bukan karena saya, bukan karena yang lain. Saudara ke tempat ini, karena ada Roh Kudus yang membawa saudara. Dan kita semua nanti akan terus dibawa Tuhan.
sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Yes, katakan. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang sangat dikasihi Tuhan bersama katakan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan, penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Dengan lembut katakan, sungguh indah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat Roh-Mu yang Tuhan berikan menyertai kami sampai selama-lamanya. Kau gak pernah berubah Tuhan. Untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Dengan iman bersama-sama sekali lagi katakan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa. Oh, terima kasih. Kau sudah buktikan Tuhan, kasih kuasa. Oh Yesus, Kau tak pernah berubah. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan, penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Yesus yang selamatku. Untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Kita tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami semua diciptakan oleh Tuhan. Kami semua ditebus oleh Tuhan. Kami semua dimiliki oleh Tuhan. Dan kami semua pasti diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terus bawa kami Tuhan kepada seluruh kebenaran, yaitu Tuhan. Kami percaya hidup kami pasti dipulihkan. Hidup kami pasti disembuhkan. Hidup kami pasti dibebaskan. Dan untuk selama-lamanya kami menjadi milik Tuhan.
percaya dimiliki oleh Tuhan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan saya. Katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Apapun persoalan apapun yang kau hadapi, belajarlah untuk alami Tuhan di sana. Berserah kepada Tuhan. Jangan mencari yang lain-lain. Tuhan itu mau membawa saudara itu mengalami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 29 Mei 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Elisa Tampilang. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara dengan nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasya, bless you. Aku ditolong Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang Shalom, terbaik. saya Joko Effendi, pendoa YHS Indonesia. Shalom, saya Pastor Victor Cornelis. Shalom, saya Happy, pendoa regional Sulawesi, Maluku, Papua. Saya Yakuba Sinta Ayu, pendoa dari regional Kalimantan. Shalom, saya Yuliana Stumea, pendoa dari regional Sumatera. Shalom, saya Asisten Pastor Nehemia Yohanes Billy Wijaya, pendoa dari regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Haleluya. Mengundang jemaat, aktivis, serta para pendoa untuk mengikuti YHS School of Prayer, Sekolah Doa YHS. Pertemuan akan berlangsung sebanyak 12 kali melalui aplikasi Zoom. Pertemuan dimulai pada tanggal 5 Juni hingga 21 Agustus. Setiap hari Senin, pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi nomor 081 2525 3000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesus Hamasya, bless you. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapak Yahweh, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur, kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang sudah memberi bersama bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, anggur baru minyak-Mu Tuhan dicurahkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang percaya katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersama
urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Yang percaya katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagi umat pilihannya. Yang percaya hari ini harinya Tuhan, katakan, hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, percaya belenggu dosa telah dipatahkan. Mari siap kita bersorak, haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi, kita saling memberkati. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya, sukacitamu dinyatakan Tuhan. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi kau yang percaya, nyata kuasanya. Yang percaya berikan kemuliaan paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Amin. Ada pengumuman tambahan. Tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei dan Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai hari ini. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juni 2023. Kita kembali diberi kesempatan untuk membawa persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan adalah kesaksian kita bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup kita. Amin. Kemudian perpuluhan adalah pernyataan iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Ini saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Pastor Natalia. Saya secara pribadi sangat diberkati. Pasti semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Mengingatkan kita kembali bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Marilah kita hidup seperti anak-anak Tuhan yang sangat berharga di matanya. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih. Kau begitu mengasihi kami. Kami begitu berharga di mata-Mu ya Bapa. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau kembali ke tempat kami masing-masing. Bilang Kau mau berkati kami pada saat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Tegadakan wajahmu kepada Bapa-Mu yang di surga. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara hidupmu. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu, bersuka cita atasmu, bergirang atasmu, dan memberikan engkau anugerahnya. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu, memperhatikan engkau, menjaga hidupmu, dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan.
Usaha pekerjaan studimu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan, dibuatnya menjadi berhasil, beruntung, berkemenangan untuk kemuliaan namanya. Terima semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bekerjalah